Ya Rasulullah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul majlis, sahibul bait, Ustadzah Hajjah Maisarah matallah bituli hayati syarifah dengan segenap keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, ketenangan, istiqomah dalam kebaikan, taufik wal hidayah hingga akhir hayat, wafat kelak dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita yang mendoakan diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Doa ijabah adalah doa yang dituntunkan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Namanya doa min dhahril ghaib, doa yang disembunyikan untuk saudaranya. Semakin sering kita mendoakan orang lain, semakin banyak doa kita diijabah oleh Allah. Misalnya pengen punya motor, doakan mudah-mudahan Pak Istiaji cepat punya motor ya. Nanti malaikat jawab walaka mithlu dzalik, dan kamu akan lebih cepat lagi punya motor gitu. Jadi setiap kita mendoakan kebaikan kepada orang, maka yang mendoakan kita adalah malaikat. Sering-seringlah mendoakan orang lain. Jadi kalau punya hajat apa saja doakan gitu. Ya Allah, mudah-mudahan Ustadz Wahidin hutangnya cepat lunas. Amin. Kata malaikat, utang ente juga ya. Jadi hutang kita juga nanti dilunasin oleh malaikat. Nah, itulah keistimewaan doa. Nah, malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita, kitab Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, petunjuk-petunjuk daripada aslafun as-salih, petunjuk dari orang-orang yang sudah berhasil hidup di dunia. Siapa beliau? Beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau manusia seperti kita yang hidup, berjuang, bermujahadah, berusaha untuk mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayatnya tidak ada satu sunnah pun yang ditinggalkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini. Setiap beliau tahu yang namanya ini adalah sunnah, Nabi mengerjakan ini, itu pasti dikerjakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Apapun, sampai beliau katakan seluruh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW aku sudah lakukan kecuali satu, wafat dalam usia 63 tahun aku tidak tahu. Jadi begitu banyaknya sunnah Nabi, beliau kerjakan itu. Beliau lakukan untuk apa? Bermujahadah agar sukses hidup di dunianya. Nah, dari rangkaian amalan-amalan yang beliau lakukan selama hidupnya dibukukan oleh beliau dengan salah satu kitab beliau yang begitu banyak sebetulnya. Yang malam ini kita baca adalah Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama. Kalau kita mengikuti beliau, petunjuk-petunjuk yang ada di kitab ini, maka kita akan selamat. Mengikuti orang yang sudah sukses hidup di dunia, yang sudah jelas hidup di dunianya berhasil dengan mujahadah
sehingga mendapatkan kewalian dan mendapatkan husnul khatimah. Nah, malam hari ini sampai di pembahasan tentang sholat sunnah duha. Kita akan sedikit membahas tentang sholat sunnah duha. Beruntung dan berbahagia yang sudah bisa istiqomah sholat duha. Ya. Judulnya kita sholat sunnah duha, yaitu sholat yang dilakukan oleh Nabi dan tidak ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah duha. Dari judulnya saja, sholat sunnah duha itu sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa jika kita melaksanakan ini sholat, berarti kita sudah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan yang pertama, baru dari sisi tema, sisi judulnya saja dulu. Ya, orang yang mengamalkan sholat sunnah duha berarti dia sudah menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Nabi, orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman ini, maka ia mendapatkan pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajrun syahid. Maka siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman ini, maka ia mendapatkan pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi berarti dia adalah orang yang mewarisi peninggalan-peninggalan Nabi. Mereka adalah warathatul anbiya. Mereka adalah orang-orang yang meneruskan kebiasaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung orang yang melaksanakan sholat duha, ia termasuk orang yang menghidupkan visi dan misinya Nabi Muhammad SAW, meneruskan kebiasaan, meneruskan ketenangannya Nabi Muhammad SAW. Karena di antara keistimewaan Nabi Muhammad adalah yang beliau sampaikan, wa ju'ilat qurrata aini fi shalah, dan Allah jadikan ketenanganku ini di dalam sholat 5 waktu. Ketenangannya Nabi Muhammad mendapatkan ketenangan di waktu sholat. Beda sama kita. Kita tenangnya di mana kalau lagi tenang? Sumpek, stres, bingung, tenangnya di mana? Ada yang di mall, ada yang makan-makan, ya. Ada yang jalan-jalan, healing. Ya, Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad lagi sedih, beliau sholat. Lagi bingung, beliau sholat. Ya, lagi dalam keadaan apapun galau sholat. Jadi kalau kita dalam keadaan sedih, sholat. Ya, sholat. Kita sumpah, sholat. Masalah, sholat udah. Ya, tidak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Baik. Ya, wa minasu qala al-muallif rahimahullah wa adama nafa' bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wa minasunnati al-muhafadhatu ala salati duha wa aqalluha rak'atani wa aktsaruha 8 raka'at wa qila 12 wa fadluha kabirun. Dan di antara sunnahnya Nabi Muhammad SAW adalah al-muhafadhatu, menjaga ala salatid duha,
atas sholat duha. Sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi adalah sholat duha. Tidak. Ya, tadi disampaikan di awal, kalau kita menghidupkan ini sholat sunnah duha, berarti kita sudah meneruskan kebiasaan Nabi Muhammad SAW menjadi pewarisnya Nabi. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya rakaatani, paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat, paling sedikit. Wa aktsaruha, kebanyakan, paling banyaknya, ada yang mengatakan 8 rakaat, 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat, 12 rakaat. Ada juga yang mengatakan tidak ada batasnya, bebas. Wa fadluha, dan keistimewaannya sholat duha itu adalah kabirun, sangat besar faidahnya. Di dalam hadis disebutkan la yuhafidhu al-munafiqun la yusalluna duha. Ada hadis mengatakan orang-orang munafik itu tidak akan pernah bisa menjaga sholat duha. Ini hadis yang sangat mengkhawatirkan sebetulnya. Mengkhawatirkan. Jika ada sampai hari ini usia sudah lanjut masih belum bisa melaksanakan sholat duha, takut masuk dalam hadis tadi. Orang-orang munafik itu gak bisa ngejaga duhanya, tidak melaksanakan sholat duha. Maka jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat duha. Karena ibu, sholat duha itu simbol, rumus seorang hamba yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat duha itu sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sholatnya orang-orang yang ngerasa dirinya dhaif, yang ngerasa dirinya nggak mampu, yang ngerasa dirinya banyak dosa. Itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Kalau ada orang yang malas, meremehkan, mengesampingkan sholat duha, khawatir orang itu tergolong orang mutakabbir, sombong. Jelas Bu? Jelas ya? Di belakang ada berapa ribu nih? 22 juta. Masya Allah, luar biasa pengajian kita hari ini ya. Masya Allah. Nah, baik. Jadi tidaklah seseorang itu melaksanakan sholat duha kecuali menunjukkan kepada dirinya bahwa dirinya itu adalah orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana dia hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhafidhu ala salati duha illa awwab, kata Nabi. Tidak ada orang yang menjaga salat duha kecuali orang itu adalah orang yang senang bertaubat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Simbol orang yang senang bertaubat. Nah, orang yang melaksanakan sholat duha ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bu? Jelas kan nih? Jadi langsung pembahasan nih. Ya, gitu datang langsung membahas nih. Gak basa-basi. Karena penting. Ya, jangan sampai sisa umur kita ini kurang amal.
Ya, jangan sampai kurang amal. Umur kita nggak lama lagi. Mungkin nggak sampai 60 tahun lagi deh. Ya, mungkin nggak sampai 5 tahun, 50 tahun lagi mungkin. Ya, mungkin ada yang sisa 2 bulan lagi. Ada mungkin. Ya, mungkin ada yang sisa setahun lagi. Mungkin ada, nggak lama lagi kita di umur di dunia. Dan ingat, umur akhirat lebih panjang daripada umur dunia. Kalau sekarang batas umur kita dikasih sama Allah 63, usia 59, kurang 4 tahun lagi. Ya, habis itu masuk mana? Masuk kubur. Di kubur tuh lebih lama daripada di dunia. Kalau sedikit amal, maka akan tersesat nanti di sana, gelagapan. Pergi ke Surabaya, naik bis kota, bawa duit cuma 10.000. Terus gimana di jalan dong? Ngapa? Masih mending di dunia bisa minta-minta, bisa numpang, ya. Nah, kalau pergi ke akhirat bawa amal sedikit, mau minta sama siapa? Minta tolong sama siapa? Ya. Nah, ini ada amalan ringan, tapi keutamaannya hebat sekali gitu. Dengan menjaga sholat duha cuman 2 rakaat aja. Yang penting istiqomah. Kalau ada waktu tambahin 4 rakaat, tambahin 6 rakaat, minimal 2 rakaat aja. Ya, maka orang yang melaksanakan sholat duha ini, istiqomah ini, dia adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wal mutatahhirin. Allah senang kepada hamba-hamba yang selalu bertaubat. Nah, sholat duha ini sholatnya orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Ibu, coba kita renung sedikit. Hari ini banyak nggak kita berbuat dosa? Banyak apa banyak banget? Banyak apa banyak banget? Banyak apa banyak banget? Banyak banget apa banyak banget? Kalau jujur kalau boleh ngomong, saya mah banyak banget dosanya. Dosa hati ini yang paling berat. Kadang lihat orang ngeremehin orang, kadang kesel, kadang emosi, ya, kadang hati itu sinis. Ya, orang kok nggak ada ngertinya banget ya, ya hati nih, ya, belum pikiran, pikiran kemana-mana, belum pandangan, belum telinga, belum tangan yang suka ngetik WhatsApp, gulirin scroll itu tuh, lihat ini, lihat itu, baca aibnya orang, baca rumah tangganya orang, ngomongin aibnya orang. Saya mah dosa banyak banget tuh. Ya, dosa banyak banget. Allah kasih jalan dengan sholat duha. Dan itu sholatnya siang. Beda sama tengah malam. Siang gitu. Dan waktunya panjang. Dan jumlahnya sedikit, nggak dipaksa. Gitu loh. Dan pahalanya hebat, keistimewaannya. Masa iya kita nggak mau ngerjain seperti ini? Umur udah tua, kemana-mana pakainya minyak caplang. Allah, kalau nggak fresh care, nggak jauh. Jalan sedikit udah duduk, jalan sedikit duduk, ya nggak? Ngaji kaki lurus semuanya bau kos kaki. Allah, coba deh Bu. Ya, masa kita nggak pengen punya amal banyak? Ayo mumpung kita sehat gitu. Tadi saya bilang, ini petunjuknya orang yang udah lulus hidup di dunia. Kita ikutin biar sama-sama lulus gitu loh. Biar sama-sama berhasil. Ringan kok sholat duha.
Sekali lagi, beruntung, bersyukur yang sudah istiqomah. Mudah-mudahan semakin mantap sholat duhanya gitu. Yang belum, ayo mulai sekarang deh. Keburu mati nanti. Ya, keburu mati. Dan keistimewaannya lagi, sholat duha ini boleh sambil duduk. Kalau nggak kuat diri, boleh sambil duduk. Duduk nggak bisa, rebahan. Males banget tuh udah. Hamba apa nggak tahu ya. Tapi masih dikasih keringanan, masih sah. Ini sehat nih, badan sehat, gemuk gitu. Tapi malas mau diri, duduk aja deh. Allahu Akbar, sah dapat pahala. Setengah tapi. Iya dong, setengah dong, masa diri sama duduk sama ya. Pahalanya setengah, tapi diterima salat sunnah itu. Artinya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat duha. Siapapun. Apalagi yang sehat ya. Nggak ada alasan. Sayang. Kalau nggak sholat duha berarti orang bahlul. Udah tahu orang bahlul? Udah tahu kan orang bahlul? Apa orang bahlul? Orang yang minum es ditiup. Orang yang minum es ditiup itu namanya orang bahlul. Orang yang sampai sekarang belum sholat duha, orang ibu ngomong. Orang yang bahlul. Ya Allah. Ya, sayang sekali. Di dalam keistimewaan sholat duha yang lain dikatakan, inna fil jannati, kembali hadis dari Abu Hurairah. Inna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin aina alladhina kanu yudimuna salata duha. Hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Apa kata Nabi? Di dalam surga itu ada satu tempat, ada surga spesial khusus buat orang-orang yang istiqomah sholat duha walaupun 2 rakaat. Surganya khusus. Surganya khusus. Yuqal, kemudian dikatakan itu namanya surga, pintu surga babud duha namanya. Babud, pintunya orang-orang yang ahli sholat duha. Fa idza kana yaumil qiyamah, kalau hari kiamat nanti akan berseru malaikat. Ada nada munadin. Aina alladzina kanu yudimuna shalat duha. Ada malaikat teriak, mana orang-orang yang dulu di dunianya senang melaksanakan sholat duha? Go, bangun. Spontan, Bu. Dengan sendirinya itu orang yang sholat duha itu berdiri sendiri. Yang nggak sholat duha nggak bisa diri. Ngaku-ngaku gitu, ikut-ikutan gitu. Mau ngebohongin malaikat gitu, nggak bisa. Kalau misalnya ini saya bilang, yang tadi misalnya sholat berjamaah bangun, yang sholat berjamaah bangun, yang nggak sholat ikut bangun. Kalau di dunia masih bisa, nggak ketahuan. Tapi kalau di kiamat, hari kiamat enggak. Nah, orang yang melaksanakan sholat duha nanti di hari kiamat dipanggil oleh malaikat dan dimasukkan pintu surga khusus dan disampaikan, hadza babukum, ini pintu masuk surga kamu khusus, pakai jalan pintas VIP. Allah, nggak pengen, Bu? Sholat duha dong, pengennya nih. Fadkhuluh birahmati, masuklah kalian semuanya dengan rahmatku. Masuk dah orang-orang yang senang sholat duha tuh. Ya Allah. Jadi mulai besok jangan tinggalkan. Walaupun 2 rakaat ya. Al-Imam Anas bin Malik meriwayatkan, nih ada satu amalan. Bagi yang sudah sholat duha boleh ditambah. Bukan ditambah, dirubah sedikit. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 2 rakaat, yaqra'u fi raka'atil ula bi Fatihatil kitab wal ikhlas
asyrah marrah. Wa fi thaniyah ayatul kursi asyrah marrah wajabat lahu ridwanullah. Siapa orang yang sholat duha 2 rakaat, rakaat pertama baca Al-Fatihah sama Qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua baca Al-Fatihah sama ayat kursi 10 kali. Maka dia wajib mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad 10 kali. Kemudian habis rakaat keduanya ayat kursi. Setelah salam, wiridnya yang dilazimkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim 40 kali. Dah. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Bisa, Bu? Coba baca. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim 40 kali. Baru baca doa Allahumma inna duhauka wal jamal jamaluka wal dan seterusnya baca. Ya, apalagi kalau bisa diistiqomahkan juga tambah. Habis duha salat taubat. Dan jangan tinggalkan salat istikharah. Salat istikharah jangan ditinggalkan. Salat istikharah itu bukan dilaksanakan saat galau saja, tidak. Ya, walaupun kita dalam keadaan lapang, kita salat istikharah gitu. Apa fungsinya? Agar kita selalu diberikan petunjuk jalan yang benar terus sama Allah gitu. Jadi selalu dibimbing sama Allah. Jalan yang kita beri, yang kita tempuh pasti jalan yang diridhoi oleh Allah. Misalnya mau pergi ke Kuningan atau mau keluar kota, ada jalan sana, ada jalan sini. Ya. Ada jalan sana, ada sini. Kita diberikan petunjuk oleh Allah. Ya, orang yang senang istikharah itu diberikan petunjuk. Jalan sini. Begitu sampai itu, subhanallah, alhamdulillah ya lewat sini. Coba kalau lewat sana, mungkin masih macet. Itu namanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Contoh singkat saja. Contoh simpel. Nah. Baik. Waruya an Abi Darda radhiyallahu an man salat duha rakaatain, barang siapa yang melaksanakan salat duha 2 rakaat, di antara keistimewaan-keistimewaannya lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang lalai kepada Allah. Ibu, sehari berapa kali kita ingat Allah? Sering apa jarang? 1. Mana banyakan ingat Allah apa ingat urusan-urusan kita? Kalau saya sering pusing sama urusan saya. Gitu. Ya, ingat Allahnya mungkin waktu duhur, asar, maghrib, isya. Nah, orang yang melaksanakan 2 rakaat salat duha dengan istiqomah, dia tidak digolongkan orang-orang yang lalai kepada Allah. Wa man shalla arba'an kana kutiba minal abidin. Orang yang salat duha, membiasakan salat duha 4 rakaat setiap hari, Allah golongkan dia golongan orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Ayo.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatud duha tajlubu rizq wa tanfil faqr. Salat duha itu dapat mendatangkan, memudahkan rizki dan menghilangkan kefakiran, kesusahan. Orang yang istiqomah salat duha nggak akan susah hidupnya. Orang yang istiqomah salat duha nggak akan susah hatinya. Ya. Inna Allah azza wa jalla yaqulu ya ibna Adam ikfini awala nahar bi arba rakaat akfika bihinna akhira yaumik. Kata Allah, lakukan untukku salat duha 4 rakaat wahai anak cucu Adam. Cukupkan aku, biasakan untukku, kata Allah, maka aku akan cukupkan kehidupanmu hari itu sampai batas akhir waktu siangmu. Jadi orang yang istiqomah sholat duha, Bu, rezekinya ada aja dan gampang aja, mudah aja, berkah aja. Nah, di dalam kitab kita disebutkan wa qala alaihi salatu wasallam man hafadha ala syafa'ati duha ghufirat lahu dzunubah walau kanat mithlu zabadil bahr. Siapa yang menjaga, membiasakan sholat duha dengan bilangan atau sholat duha genap, atau terbiasa melaksanakan sholat duha 2, 4, 6 bebas, ya, barang siapa yang suka melaksanakan, yang menjaga sholat duha 2, 4, 6, 8, 10, 12 bebas, ya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya semisal buih di lautan. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kita akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa sholat duha mendapatkan keistimewaan yang begitu hebat? Ya, padahal kalau dilihat cuma 2 rakaat, tapi kok hebat? Karena apa? Jawabannya kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, karena waktu duha itu adalah waktu di mana kebanyakan orang sibuk dengan urusan dunia, namun dia bisa merubah kesibukannya untuk mengingat urusan Allah, urusan akhirat. Itu yang bikin pahalanya besar. Biasanya orang sibuk-sibuknya cari duit jam berapa? Ya pagi sampai zuhur tuh. Ya, ada yang lagi perjalanan, ada yang baru buka toko, ada yang lagi beres-beres warungnya, lagi nyiapin ini itu tuh. Ya, yang di kantor lagi baru ini lagi meeting gitu. Biasanya habis zuhur jam makan siang agak regang, agak santai. Ya, habis makan siang agak santai biasa itu. Nggak ada, kalau toko jarang ada yang beli. Ya, zuhur tuh biasanya panas-panasnya. Nah, kalau pagi sampai duha itu lagi semangat-semangat itu. Nah, orang itu tinggalkan itu kesibukannya untuk kembali kepada Allah. Itu yang bikin pahalanya besar. Dia tinggalkan urusan dunia, dia utamakan urusannya sama Allah. Ini yang pertama alasannya. Baik. Jadi yang kedua, fal istighalu nasfi birruju' ila al-manazil wa tanawulil at'imah. Faman raja'a ila Allah wastaghadha li ta'atihi fi hadhil awqat kana 'indahu bimakan. Dan ada juga sebagian orang yang di saat-saat seperti itu adalah saat-saat dia istirahat. Ya, lalu dia gunakan untuk kembali kepada Allah.
Di saat-saat itu ada juga yang mereka gunakan untuk makan, santai, istirahat, makan-makan, yang ngaso itu. Ya, saya ingat dulu kalau kuli bangunan tuh biasanya jam 9, jam 10 lagi istirahat tuh. Kopi dulu sebentar, ya makan kue, ntar baru terusin lagi sampai zuhur gitu. Nah, ngaso, waktunya ngaso gitu. Anak sekolah istirahat jam berapa Ustazah? Setengah 10 ya? Istirahat sekolah. Nah, itu istirahat sekolah, lagi istirahat. Maka biasanya jam-jam segitu saat-saatnya orang-orang istirahat. Kalau nggak sibuk-sibuknya, saatnya orang lagi istirahat, lagi ngaso gitu. Maka saat ngaso itu digunakan oleh dirinya untuk apa? Kembali kepada Allah. Itu yang bikin pahalanya sholat duha besar. Ya, artinya mengapa sholat duha ini begitu besar pahalanya? Karena saat itu seorang hamba dengan sengaja mendahulukan urusan dirinya dengan Allah, dan dengan sengaja dia tinggalkan urusan dirinya dengan duniawi itu tadi. Jadi emang diniatin banget kalau orang sholat duha itu. Ya, beda kalau misalnya zuhur, asar, maghrib. Karena apa? Karena memang udah ada waktunya, adzan, qomat, ya dari masjid kedengeran gitu. Kalau ini kan sholat duha, kalau bukan kita yang maksain, bukan kita yang memperjuangkan, orang meremehkan sholat duha. Ya, orang ngeremehin sholat duha. Nah, makanya berat. No, iya, maksainnya itu. Jadi dikatakan sholatul duha ahmalha katsirun minan nas wansaghalu bihumumid dunya illa anna hunaka man yuwafiqahu Allah subhanahu wa ta'ala wa yuyassiru lahu tinama ba'du syai' min waqti. Dikatakan litadiyati sholat duha. Sholat duha ini sholat yang banyak diremehkan oleh orang, dikesampingkan oleh orang. Kenapa? Mereka sibuk dengan urusan-urusan kesibukan dunianya di saat itu. Hanya saja ada beberapa orang yang diberikan taufik oleh Allah sehingga dimudahkan untuk istiqomah melaksanakan sholat duha, taqarruban ila ilallah, sebagai bentuk pendekatan dirinya kepada Allah, wa toma, dan sebagai bentuk toma, kerakusan dirinya akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yuwadhaf salat duha kana yuwadhaf ala sunnati min sunnatil Mustafa. Orang yang mengistiqomahkan salat duha berarti dia telah mengistiqomahkan sunnahnya Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Wallahu a'lam. Jadi Ibu, kesimpulannya pelajaran kita di malam hari ini tentang keistimewaan sholat duha. Satu, setelah kita belajar malam hari ini, tidak ada lagi udzur untuk meninggalkan sholat duha, karena semuanya kembali kepada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapatkan taufik dan hidayah, bisa mengamalkan ini sholat duha. Dan yang sudah melaksanakan istiqomah ditingkatkan, disemangatkan lagi, mengingat besarnya manfaat sholat duha untuk urusan akhirat dan urusan dunia kita. Ya, yang pertama, ya, ini buat emak-emak yang di belakang nih, ya, yang bawa kitab nggak tahu halaman berapa yang dibaca. Ya, jadi mak yang di belakang nih mak, orang yang sholat duha nih mak ya, yang pertama mak, dia mendapatkan cintanya Allah mak, dapat cintanya Allah. Jadi kalau mau udah tua tapi dicintai sama Allah, biarpun udah keriput sholat duha. Jangan udah keriput malah nggak didemenin sama Allah. Naudzubillah. Ya, jadi sholat duha itu tanda orang itu dicintai oleh Allah mak. Yang kedua, orang yang sholat duha mak, dosanya segede apapun diampun oleh Allah. Mungkin dulu sebelum keriput
pernah dosa, nggak pakai kerudung, telat ini, ya mungkin. Nah ini sekarang ada umur, nggak tahu berapa lama lagi, ya enggak? Jangan tinggalin sholat duha. Ya, yang ketiga, orang yang sholat duha itu nanti, surganya masuknya khusus pintunya, namanya babud duha, pintu duha. Kalau emak nih banyak sholat duha di sisa umurnya, nanti yang nyariin malaikat, jamaah Dzunnuren menteng dalam yang sholat duha mana ya, gitu, masuk sini lewat pintu duha, gitu. Ya, wow, itu masuk udah nggak jadi nenek-nenek lagi. Nah, kalau udah mati itu nenek-nenek meninggal, jadi muda lagi. Nggak ada nenek-nenek nggak bakal masuk surga, gitu. Ya, nenek-nenek nggak bakal masuk surga. Kenapa? Bakal muda. Udah nggak ada nenek. Ya nek, ya mak. Jadi sholat duha nanti pintu surganya khusus. Ya, yang belakang ini kan belakang tembok ini kan kesempatan ngantuk. Ya enggak, saya tahu, orang saya dulu juga ngaji. Kalau ngaji milihnya di belakang tembok biar nggak kelihatan ustadz gitu. Kenapa? Biar merem nggak kelihatan gitu. Giliran mau berhenti, mau selesai baru melek. Makanya saya ambil kesimpulan nih. Biar yang tadi ngajinya ngantuk, nih sekarang melek nih. Ya, jadi yang sholat duha diampunkan dosanya oleh Allah dan dimasukkan surga pintunya khusus, namanya pintu duha. Yang keempat, orang yang sholat duha itu rezekinya sampai akhir waktu siang dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Yang kelima, sholat duha itu bisa mendatangkan rizki. Rizki itu bukan hanya materi. Rizki itu bukan hanya duniawi, ada isi, ada maknawi. Ada rizki yang paling hebat adalah rizki yang maknawi. Ya, orang yang sholat duha dikasih rizki. Kalau rizki yang isi, yang nampak, ya rezekinya gampang, urusannya mudah, ya apa saja ada, bisa, mampu. Nah yang maknawi adalah rizki, ditambah imannya, ditambah istiqomahnya, ditambah tawaduknya, ditambah solehahnya, gitu. Itu rizki juga. Ditambah manfaat umurnya, ditambah manfaat usianya, gitu. Semakin tua senang yang baik-baik, senang jauh daripada. Itu namanya rizki. Rizki dari Allah, itu lebih hebat rizkinya itu. Ya, jadi orang yang melaksanakan sholat duha tajlubu rizki, akan mendatangkan rizki, baik rizki yang zahir maupun rizki yang zahir maupun yang batin, dan meniadakan kefakiran, baik fakir dalam harta ataupun fakir dalam akhirat. Ya, insya Allah dijaga iman Islamnya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus Ustadz, kalau sholat duha apa tuntunannya yang dilakukan oleh orang-orang soleh? Sholat duha tuh suratnya bebas, nggak dipaksa, ya. Kuliah boleh, kulhu boleh, bebas, apa aja deh yang apal gitu. Ya Yasin, Allahu Akbar, gitu. Rakaat pertama boleh, rakaat keduanya Bismillahirrahmanirrahim, Nun, Allahu Akbar, boleh. Ya, cuma Habib Abdullah biasanya, ya enggak, di dalam hadisnya Imam Anas, rakaat pertama kulhu 10, rakaat kedua ayat kursi 10. Kalau ngamalin ini nanti dapat ridhonya Allah. Sisa umurnya dapat ridhonya Allah, gitu. Yang terakhir, sholat duha ini boleh sambil duduk, tapi jangan sambil nonton. Duduk nih kursi, depannya TV. Allahu Akbar. Nonton TV ya. Boleh ya. Jadi boleh sambil duduk. Yang udah nggak kuat diri duduk gitu. Nah, lebih afdol lagi ditambah juga selain duha
ada sholat taubat, ada sholat istikharah. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semuanya. Bagi fotokopi. Allah sehatkan badan kita, manfaatkan ilmu kita ya, sehingga akhir hayat kita semakin banyak amal solehnya ya, semakin banyak ibadahnya ya. Amin ya robbal alamin. Ini ada zikir oleh-oleh kemarin pergi ke Gresik Hall. Zikru Jalalah, bagiin. Zikru Jalalah. Baca. Yang udah baca, terusin. Karena ini zikru Jalalah ini bisa menghantarkan seseorang wafat dalam husnul khatimah. Ya, dibagi pas aja, sisanya buat yang lain. Nah, dan ada sholawat busyra. Kalau yang punya hajat, punya masalah, punya kesulitan, baca habis subuh 41 kali. Ini ijazah yang di atas dari Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Muhammad bin Umar As-Sigaf Sahibul Haul. Kalau yang di bawah Al-Habib Sigaf Baharun. Ya, kita terima ijazahnya dengan mengucapkan qabiltu ijazah. Sudah? Sini di depan. Sudah? Masih ada? Masih ada yang belum belakang? Kasih lempar dioper 5 atau 10. Ini di depan nih, depan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan Ya Rahim ya Rahman Ya Ghafur ya Ghaffar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina
إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب صلاة تبشرنا بها وأهلنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم قبول جميل حجات بسر الرسول. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا رب اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي يسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا صلي صلى وسلم ربي عليه عند الهم وآله وصحبه عداد تشخيص به والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم habat nasai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.